Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang insyaallah merupakan tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masjidnya Allah. Dengan tujuan tidak lain kita bersama-sama mengkaji ilmu di antara ilmu Allah. Kemudian pertemuan sore hari ini seperti yang dulu kita rencanakan, kita akan membahas suatu judul yang sangat bagus dan isinya sangat penting bagi kehidupan kita. Apa itu? Yaitu istiqomah. Istiqomah ini perkara yang sangat penting di dalam kita menjalankan dinul Islam, di dalam kita memegang keimanan. Maka istiqomah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diperintah tidak hanya manusia secara umum, akan tetapi yang diperintah adalah para rasulnya. Demikian pula Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, pengikutnya. Wa man taba ma'aka. Demikian pula orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali, itu orang-orang yang bersamamu. Surat Hud 112. Maka ini merupakan sebagai dalil
merupakan dalil, yaitu perintah dari Allah agar kita istiqomah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 6, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Istaqimu ilaihi, maka istiqomalah kalian kepada Allah, tetap di atas tauhid, di atas iman, dan mintalah ampun kepada Allah, dan celaka bagi orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua ayat tadi sebagai dasar, sebagai dalil perintah amr, satu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada umatnya, agar istiqomah. Ini poin yang pertama, bahwa istiqomah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada umatnya. Poin yang kedua, istiqomah juga diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam hadisnya, dalam hadis Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Nabi kita mengatakan qaribu, itu al-muqarabah. Al-muqarabah artinya al-qasdu, itu berbuat tengah-tengah. Artinya al-qasdu ladzi la ghuluwa fi wa la taqsira, berbuat yang ekonomis, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi, mboten kelewat batas, mboten ngirang-ngirangi. Niku qaribu. Kemudian Nabi juga mengatakan wasaddidu. Saddidu maknanipun injih punika istaqimu, istiqomahlah. Nabi memerintahkan kita untuk istiqomah, ajek, ya. Maka poin yang ketiga nanti adalah maknanya. Istiqomahlah kalian. Kenapa demikian? Karena fa innahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi. Karena sama sekali tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat hanya karena semata-mata amalnya. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat hanya semata-mata karena amalnya. Kanthi dasar ini, kanthi dasar punika, kita mboten kepareng kemlindi, kemaki, rumangsa amalane wis akeh,
rumangsa wis sregep ngaji, merasa sregep di masjid, merasa sudah rajin sedekah, ya toh? Haji berulang-ulang, umrah berkali-kali, terus sudah merasa amalannya banyak, terus istirahat. Kenapa Pak? Karena merasa sudah nyelengi amal, karena merasa sudah menabung amal. Nah, merasa orang yang sudah ke Mekah, sudah haji, pulang ke tanah air, dapat haji mabrur, seperti anak yang baru lahir nggak punya dosa. Kemudian juga ketika sholat di Masjidil Haram, memang betul bahwa sekali sholatan di sana ibaratnya kita sholat di sini 100.000 kali. Sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati sholatin mimma siwah. Sholat di Masjidil Haram keutamaannya berlipat ganda 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Maka merasa amalnya sudah banyak dan derajat-derajat di surga diberikan oleh Allah memang nanti sesuai dengan tingkatan amalnya, betul. Akan tetapi orang selamat tidak semata-mata karena amal. Maka Nabi memerintahkan kita untuk istiqomah. Kenapa? Fa innahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi. Karena sama sekali tidak ada seorang pun di antara kamu yang selamat semata-mata karena amalnya. Nah, karena apa? Karena rahmatnya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga demikian tuh Rasulullah? Dijawab qala wala ana, demikian pula aku juga demikian. Aku tidak selamat karena semata-mata amalku, tapi karena apa? Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah melimpahkan rahmat kepadaku dan karunia-Nya, aku baru selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ya, inilah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, supaya umat ini, umat Islam, istiqomah. Hadis yang kedua, hadis yang sama rawahu Muslim, yang bersumber dari Abi Amr, wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la asalu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, berilah aku suatu nasihat di dalam Islam yang, ya, apabila aku sudah mendapatkan darimu, aku tidak akan mencari nasihat dari yang lainnya. Ini apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala kul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan, hai Abi Amroh, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Jamaahnya dirahmati Allah, itu 2 ayat dan 2 hadis yang menjelaskan perintah untuk istiqomah. Sekarang poin yang ketiga, apa itu makna istiqomah? Ya. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
menjelaskan tentang makna istiqomah. Itu ketika beliau membaca surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqomah. Tapi ayat ini nanti saya ambil sebagai dalil keutamaan istiqomah. Ya. Ketika membaca ayat itu, bila menerangkan tentang istiqomah, siapa orang yang istiqomah itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Siapakah orang-orang yang dikatakan istiqomah? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dalam dalil yang kedua, dalam surat Fussilat ayat 6 tadi, saya nukilkan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya istiqomah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kemudian Allah memberikan ancaman kepada orang musyrik, fawailul lil musyrikin. Ya. Sehingga orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak berada di atas keistiqomahan. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, orang yang istiqomah adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang makna istiqomah. Beliau mengatakan, qala ulama, para ulama telah berkata tentang makna istiqomah. Qala ulama'u makna istiqomati. Para ulama telah berkata, telah menjelaskan tentang makna istiqomah. Apa itu jamaah? Yaitu luzumu ta'atillahi ta'ala. Luzum, yang namanya istiqomah itu adalah orang itu senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini penjelasan nukilan daripada Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bila menjelaskan makna istiqomah, istiqomah adalah hiya suluku siratil mustaqim. Istiqomah adalah menempuh siratal mustaqim. Orang berjalan di atas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Wa dinul qawim, agama yang lurus. Min ghairi ta'wizin anhu yamnatan wala yasratan. Ya. Agama yang tidak ada kebengkokan sedikit pun. Agama yang lurus sing lempeng. Ingkang mboten badhe miring sekedhik kemawon. Mboten miring nengen, mboten miring ngiwa. Mboten belok nengen, mboten belok ngiwa. Lempeng. Maka tidak ada Islam kanan, Islam kiri, gitu. Lurus. Agama yang lurus. Wa yasmalu dzalika fi'lat ta'ati kullaha adh-dhahirah wal batinah.
mencakup itu semua adalah mengerjakan ketaatan-ketaatan semuanya, baik ketaatan yang lahir maupun yang batin. Itu bagian istiqomah. Wa tarkal manhiyat kullaha, wa tarkal manhiyat kulliha kadzalik. Demikian pula meninggalkan yang dilarang oleh Allah semuanya, juga lahir maupun batin. Ini termasuk makna dari istiqomah. Kemudian yang terakhir dari penjelasan ulama zaman sekarang yang bernama Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga beliau menjelaskan di dalam menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin, menerangkan tentang mana al-istiqomah. Istiqomah adalah hiya an yasbutal insanu ala syariatillah. Yang dikatakan istiqomah adalah seseorang itu tetap kokoh, tetap teguh di atas syariatnya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, kama amarallah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu istiqomah, ya. Jadi intinya jamaah, istiqomah itu adalah seseorang tetap teguh di atas jalannya Allah. Seseorang tetap ajeg wonten sak nginggilipun ketaatan dumateng Allah, ya. Tetap meninggalkan napa ingkang dipun awisi dening Allah. Terus ini poin yang ketiga, itu makna istiqomah, ya. Yang pertama tadi dalil istiqomah. Kemudian berikutnya adalah makna istiqomah. Dan sekarang batasan istiqomah, poin yang keempat. Sampai kapan Bapak Ibu para jamaah batasan istiqomah ini? Kita diperintah istiqomah, batasanipun kapan? Napa kados dene tiyang sing kala wau jarene wis nglumpukke amal, nyelengi ngamal, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sedekah bolak-balik, ning masjid sabane masjid, rumangsa pun kathah ngamalanipun, ganjaranipun, terus mandek istirahat. Karena harapan amalku wis akeh, gitu. Kan nanti di surga orang dibalak, dia mau masuk surga tingkatannya karena amal manusia, amal seseorang. Akhirnya dia berhenti. Apakah seperti itu? Tidak. Batasan istiqomah adalah sampai akhir hayat, sampai orang itu dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah batasan istiqomah. Sebelum dia meninggal dunia, selama masih sadar, meskipun dia sakit, dia masih punya kewajiban untuk mengerjakan sholat, contohnya, ya. Meskipun tata sholatnya berbeda, kadang asring atau sering ketika saudara kita sakit, ya, hampir nggak diingatkan sholat. Terkadang diingatkan sholat, ditegur saudara yang lainnya, wong loro kok kon sholat, ya. Justru itu jamaah, justru itu. Kenapa? Karena orang sakit itu nek mboten mari nggih mati, gitu Pak. Walaupun dia sakit, dia tetap diperintah untuk sholat selama masih bisa sadar. Meskipun tata sholatnya berbeda, tata cara sholatnya berbeda. Karena Nabi kita mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Itu asalnya. Fa ilam tastati fajalisan.
Kalau kamu nggak mau berdiri dengan duduk, kayak lenggah di atas kursi, di atas divan, atau sila, atau semampunya dengan duduk, karena nggak bisa berdiri. Kalau berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, fa'ilam tastati ala janbika, nek ora mampu karo lungguh, nggak mampu berdiri, kamu sambil berbaring. Sebatas kemampuannya, apakah terlentang ataupun miring, kemampuannya kayak apa. Tapi tetap Nabi perintahkan sholat. Ini contoh salah satu ketaatan kepada Allah supaya tetap dijaga meskipun sakit. Gitu? Dengan berbaring. Nah, nggak bisa wudu bagaimana? Kalau dengan memegang air dia tidak mengapa, tidak membahayakan, diwudukan. Kalau seandainya dia berwudu kok membahayakan dirinya karena sakit, dengan tayamum, ditayamumkan. Terus nanti dia sholat sebatas kemampuannya. Kalau nggak bisa bergerak, kali kedep dengan isyarat, hatinya merasakan dia sedang rukuk, dia sedang sujud, ya, bayangannya dia sedang berdiri. Seperti itu. Kalau sudah nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa kedep, berarti disolat. Nah, baru disolatkan. Artinya sudah meninggal dunia, maka tidak mengapa tidak solat. Gitu? Ini contoh salah satu amaliyah ketaatan yang kita memang harus istiqomah. Dan lain sebagainya. Semua sebatas kemampuannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga batasan orang istiqomah adalah sampai akhir hayat, beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Hijr ayatnya 99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai engkau kedatangan al-yakin. Al-yakin artinya al-maut. Bukan al-yakin artinya kau sudah yakin berarti nggak perlu ibadah. Nggak seperti itu. Yakin di sini artinya al-maut. Jadi kamu beribadah kepada Allah sampai kamu kedatangan mati. Kalau belum meninggal dunia, jangan berhenti beribadah. Itulah istiqomah. Itu poin keberapa? Keempat. Poin yang kelima, keutamaan istiqomah. Ya, ini penting. Keutamaan istiqomah, Bapak Ibu para jamaah. Di antara keutamaan istiqomah, bahwa orang yang bisa istiqomah sampai akhir hayat itu merupakan jalan menuju kepada husnul khotimah. Ya. Istiqomah itu merupakan jalan menuju husnul khotimah. Sebab menapa? Sebab manusia punika badhe dipun tutup dening Allah akhir hayatipun miturut kebiasaanipun. Umumnya mengatakan, maka biasakanlah diri kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Biasakanlah diri kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Biasa taklim, menjaga sholat, biasa sedekah, biasa zikir, ya, biasa puasa. Di samping ketika Anda kebiasaan seperti itu, kok suatu saat Anda tidak bisa mengerjakan, pahala Anda terus mengalir.
Misal jenengan rutinitas istiqomah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, qadarullah gerah sakit sehingga Anda tidak bisa datang ke masjid, tapi hati Anda ingin ke masjid, maka jangan khawatir Bapak Ibu para jamaah, terutama bapak-bapak, pahala Anda akan ditulis oleh Allah sebagaimana kebiasaan Anda. Apabila seorang hamba safar au marido atau sakit, Allah akan mencatat, akan menulis seperti kebiasaan ketika dia mukiman sahihan, kata Nabi. Nalikane sehat kebiasaane piye? Nalikane ning omah kebiasaane piye? Oh duha, oh salat malam, baca Al-Quran. Ketika safar tidak bisa sholat malam, ketika safar nggak bisa duha, nggak bisa baca Al-Quran, ketika sakit juga demikian, akan dicatat oleh Allah pahala sebagaimana kebiasaan Anda sedang sehat atau sedang mukim, ya? Seperti itu. Maka istiqomah itu merupakan jalan menuju husnul khotimah. Ketika orang meninggal dunia dalam kondisi istiqomah, maka di antara keutamaan yang lainnya apa? Seperti yang tercantum dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, raditu billahi rabba, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Rabbunallah, Rabbku Allah. Rabb niku napa to? Penciptaku, yang menguasai aku, yang mengatur urusanku. Dan pengakuan kita Allah sebagai Rabb kita ini menuntut kita mengakui bahwa dialah yang kita sembah, maka dialah sesembahanku. Maka termasuk di antara makna raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Rabbku. Artinya apa juga? Saya ridho Allah sebagai sesembahanku, ya. Ketika orang di dunia mengikrarkan, mengakui Allah sebagai Rabbnya, terus istiqomah. Apa istiqomah tadi? Menjaga tauhid, menjaga iman. Nek wis sampun ngakeni pilih Allah sesembahanipun, sehingga ninggalaken perbuatan syirik. Itu diantaranya. Kemudian setelah mengakui Allah sebagai Rabbnya, sesembahannya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqomah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ya. Maka sesuai makna yang di depan tadi. Bapak Ibu para jamaah, kalau orang seperti itu ketika nanti sampai sakaratul maut, meninggal dunia, Allah akan mengutus malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepadanya para malaikat dari langit. Para malaikat mendatangi orang yang mau sakaratul maut. Jumlahnya tidak cuma 1, 2, banyak. Neng boten ketinggal. Malaikat-malaikat yang datang itu tidak terlihat oleh mata kita, tetapi mendatangi orang yang mau sakaratul maut.
Kalau seandainya yang sakaratul maut itu adalah orang yang istiqomah, ya, maka malaikat-malaikat yang datang itu malaikat-malaikat yang penampilannya bagus, wajahnya bagus, bersinar, bercahaya seperti terangnya cahaya matahari. Mereka datang ngeyem-ngeyemi, menenangkan hatinya orang yang istiqomah tadi dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Kamu enggak usah takut. Artinya apa? Alla takhafu min amril akhirah. Kamu enggak usah takut terhadap urusan akhirat nanti. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar. Wala tahzanu. Dan kalian enggak usah bersedih. Artinya apa? Wala tahzanu min amri dunia, dari urusan dunia. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, usaha, harta. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian akan surga yang Allah janjikan buat kalian. Masuk Isya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah atau lanjutnya apa? Oke. Saya tambahi untuk menguatkan. Ya. Dalam sebuah hadis rawahu Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya panjang. Di antara nukilannya adalah innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum syamsu wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu madal basar. Apabila seorang hamba yang mukmin, yang iman, istiqomah, idza kana fi inqita, ketika dia mau putus dengan dunia, mau meninggalkan dunia menuju akhirat, maka orang mati dikatakan meninggal dunia. Ya Pak nggih? Kenapa? Karena akan meninggalkan tempat dan menuju tempat. Gitu? Orang meninggalkan tempat akan pindah tempat. Orang yang meninggal dunia, meninggalkan dunia ini akan pindah kemana? Ilal akhirah wa iqbalin ilal akhirah, kata Nabi, menuju akhirat. Ketika yang meninggal orangnya istiqomah, orang yang beriman, nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun dari langit para malaikat, bidul wujuh, wajahnya putih, bersinar, ka'anna wujuhahum syamsu, wajahnya seperti sinar matahari. Kalau orangnya beriman, dia mereka membawa kain kafan berupa sutra, kain kafan dari surga, Pak. Tak bain-bain untuk membungkus arwahnya orang ini. Kalau jasadnya yang bungkus siapa? Keluarganya, saudaranya. Kain kafannya dari mana? Dari pasar. Tapi arwahnya dari surga kain kafannya. Wa hanutun min hanutil jannah, dibawakan semacam pengawet dan wewangian dari surga. Terus mereka turun duduk di sekitar orang yang meninggal dunia tadi, yaitu sejauh mata memandang, mislu madal basar. Ngayem-ngayemi, Pak. Sebaliknya kalau orang yang meninggal itu orang yang tidak beriman. Wa anna abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' sudul wujuh. Apabila yang meninggal itu orang yang tidak beriman, maka akan turun dari langit para malaikat, bukan wajah yang bersinar, tetapi wajahnya hitam dan menyeramkan. Sudul wujuh wa ma'ahumul musuh, dia membawa semacam karung, Pak, untuk membungkus arwahnya. Kenapa? Rohnya baunya bacin. Niki, Pak. Dan mereka tidak menenangkan tapi mengancam.
Baru setelah itu summa jaa malakul maut, datang malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Ya. Summa yajlisu inda ra'si, duduk di samping kepala orang tadi, baik yang mukmin atau yang tidak mukmin. Untuk orang yang beriman diperintahkan nyawa itu keluar dengan halus, dengan mudah. Ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwanin, keluarlah kamu dari ragamu dengan mudah menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Sehingga arwah itu keluar dengan mudah. Sampai Allah bersumpah, wan nasitati naston, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang mukmin dengan mudah. Sebaliknya, ketika yang meninggal orang yang tidak beriman, naudzubillah min dzalik, malaikat maut, malakul maut dengan kerasnya mengatakan kepada orang tadi, ayyatuhan nafsul khabisah, hei jiwa yang buruk, ukhruji, keluar kamu dari ragamu. Kemana? Ila sakhatin minallah wa ghadab, menuju kepada murkanya Allah dan marahnya Allah. Niki para jamaah, belum yang lainnya. Intinya itu pentingnya istiqomah, dan keutamaannya adalah diantaranya ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah SWT, didatangi para malaikat, ya. Tetapi ini yang melihat cuma orang yang mau sakaratul maut, yang nunggu tidak akan melihat. Penutup, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam surga seperti yang tercantum di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yazanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah terus istiqomah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan dihilangkan rasa sedih dari mereka. Kemudian mereka menjadi penduduk surga kekal selama-lamanya. Ya, itu balasan terakhir bagi orang yang istiqomah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan. Apa, Pak? Ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah? Nah, ini sebenarnya ada kiat-kiat untuk istiqomah. Bagaimana kiat-kiat istiqomah? Di antaranya adalah bagaimana agar kita tetap istiqomah. Satu, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ingat, menjalankan dinul Islam semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Yang kedua, kita menjalankan dinul Islam mutabaah, mengikuti sebagaimana agama yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti itu akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah. Satu, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana agar kita tetap istiqomah? Yaitu berkawan dengan orang-orang yang bisa istiqomah. Ya, mencari kawan, mencari teman, orang-orang yang mengajak kita untuk istiqomah. Kenapa Bapak Ibu para jamaah? Karena kawan itu punya pengaruh besar. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rajulu ala dini khalili.
seseorang itu akan mengikuti agama teman akrabnya. Siapa sahabat karibnya? Ya, falyangdur ahadukum man yukhalilu, maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat, meneliti siapa yang menjadi kawan akrabnya, sahabat karibnya itu siapa. Ya, yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon agar kita tetap istiqomah, meminta, ya, terutama ketika Anda baca Al-Fatihah sing tenanan. Karena dalam Al-Fatihah ada doa minta jalan yang lurus, istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki ke aku ya Allah ke jalan yang lurus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika Anda berdoa dalam Al-Fatihah tadi ihdina, tunjuki aku ya Allah, ini ada dua permohonan hidayah. Satu, hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayah taufik. Ketika Anda membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku ke jalan yang lurus, artinya Anda sedang minta dibimbing untuk tetap berjalan di atas kebenaran. Yang kedua, Anda sedang meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengerjakan kebenaran. Niki Pak, doa. Lebih-lebih ketika Anda membaca dalam suratul Fatihah. Okay? Kemudian pertanyaan berikutnya, ini adakah doa yang dipanjatkan agar kita supaya istiqomah tadi? Ya kalau doa secara umum banyak, ya bisa mohon istiqomah langsung kepada Allah. Ya Allah, ya. Banyak doa yang dalam Al-Quran yang dicontohkan. Misalnya dalam surat Ali Imran ayatnya 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Ali Imran ayat 8. Rabbana hab lana, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hatiku ya Allah. Kemana? Kepada kesesatan. Ba'da'id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk aku ya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidayah itu di tangan Allah. Mudah sekali Allah menyimpangkan seseorang, dan mudah sekali Allah memberi hidayah. Ketika Anda sudah menyandang gelar orang yang sudah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Anda seorang muslim, mukmin insyaallah. Kalau Anda orang yang sudah muslim, sudah mukmin, pada asalnya Anda adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Lalu mengapa kita masih terus berdoa dan memohon, membaca Al-Fatihah, kok dadak nyuwun terus? Agar kita tidak lepas sesaat pun dari hidayah. Kenapa? Karena seandainya manusia itu lepas dari hidayah, dia akan celaka. Celaka Pak, ya? Maka orang yang ngerti hidayah di tangan Allah membacanya Rabbana. Kenapa Rabbana? Karena Rabb ini yang mengatur, Rabb ini yang mengurusi, termasuk mengurusi hidayah. Maka banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana, dan seterusnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Pakai Rabbana, nggih. Paham Bapak Ibu? Terakhir, untuk kain kafan, apakah harus yang bagus atau yang biasa saja untuk orang yang meninggal? Ya untuk kain kafan ya, yang sewajarnya, yang jelas tidak semrawang, ya. Karena tujuan kain kafan ini adalah yang suci, yang bersih. Yang lebih utama adalah yang berwarna putih, ya. Meskipun tidak berwarna putih kalau terpaksa boleh, tapi yang suci, yang bersih. Tujuannya untuk menutup aurat. 3 lembar kain kafan untuk menutup, yaitu jasadnya orang yang meninggal dunia, ya. Tidak harus bagus mahal, enggak, tetapi yang sewajarnya
yang bisa menutupi aurat mereka sudah mencukupi, karena kain kafan itu juga nanti akan rusak, ya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah SWT, pembahasan pada sore hari dan juga pertanyaan yang saya jawab semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.